Yang hanya ART saja bisa pesta pora menjelang Lebaran, apalagi Muhammad Sadili alias Mary. Kita tahu, Mary sudah 15 tahun lebih setia jadi asisten Raffi. Bisa dibayangkan kan berapa THR dan bonus untuk Mary di Lebaran? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Profesinya sebagai asisten rumah tangga, namun jangan pernah dianggap rendah. Penghasilan mereka mungkin jauh lebih besar dari sarjana yang baru masuk kerja. Itulah asisten rumah tangga artis. Di musim orang bagi-bagi THR, banyak asisten rumah tangga artis yang ketiban THR dalam nominal fantastis. Bukan sekedar dapat setoples kue nastar dari majikan, tetapi barang-barang berharga jutaan. Tak hanya bonus uang THR yang berlipat, Suteng juga akan diajak Anang dan Ashanti liburan ke Kanada. Kebetulan jadwalkan mengisi liburan Lebaran tahun ini di Kanada. Ini udah jadi keluarga A7 jadinya. Kita mau pergi. A6 plus Suteng. Mau ke Kanada, ya ke Kanada. Ya Wit ya. Mereka semua berangkat, jadi nggak pernah. Ini dua agak aneh. Iya. Kalau ini udah nggak ada orang tuanya, ini masih ada. Jadi dia pulangnya nanti habis Lebaran. Karena kan dia harus mengorbankan dirinya buat berlebaran di sini. Pasti kan kita harus memberikan dia reward ya gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah mereka yang ngatur sendiri. Pokoknya pulang sebelum Lebaran cuma 2 malah. Nah, karena aku Lebaran ketiga kan ke Kanada. Jadi pas aku ke Kanada semua pulang. Nanti ada beberapa yang balik jaga rumah. Gitu. Suarsi alias Suteng adalah salah satu gambaran nyata enaknya jadi ART artis terkenal. Seperti juga Anang dan Ashanti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga royal pada asisten rumah tangganya di hari menjelang Lebaran ini. Nagita bahkan memboyong semua ART di rumahnya untuk belanja ke mall. Mereka diizinkan belanja sesuka hati, dibebaskan membeli ini itu baik untuk diri mereka maupun keluarganya. Menit dari sekarang, gol! Ini ya, ini size apa ini? Oh iya deh. Oh size ya? Ini sama kamu yang mana? Aku bisa ya? Tika mana? Ini aku beli buat tadi siapa ya namanya? Lupa. Ini buat Sarah, aku beli buat Sarah ukuran XL ya. Ini gamis sama ini roknya. Itu hak mereka. Ya biasanya Hamin 5, mungkin Hamin 4 tuh. Nggak tahu aku, nggak enak lah kalau THR kan beda-beda. Yang hanya ART saja bisa pesta pora menjelang Lebaran, apalagi Muhammad Sadili alias Mary. Kita tahu, Mary sudah 15 tahun lebih setia jadi asisten Raffi. Bisa dibayangkan kan berapa THR dan bonus untuk Mary di Lebaran tahun ini? Sekedar pakaian Lebaran saja, Raffi tak sayang keluarkan dana jutaan rupiah buat Mary. Lu beli, lu harus keren. Ntar dulu kan awalnya ngasih duit nih 5 juta. Saya udah banyak banget yang janji sama orang.
mau ngasih makan orang. Ya udah nggak usah, sekarang mau pilih. Mau udah duit 5 juta atau mau gue dandanin beli yang mahal. 10 menit lah, ini gue harus naik ke atas lagi. 20 menit, 20 menit. Guys, gimana dah? Aku dikasih macam-macam suruh nyari apa aja yang aku mau. Keren apa? Jason harus jadi stylist aku ya. Jason balik lagi. Menurut kalian bagus nggak? Oke, ini guys. Ininya pasti ke aku motong ngewer-ngewer lah. Bagusan ini enggak? 8 juta. Ya lumayan. Berapa? Udah 8 juta. Berarti sepatu di bawah nggak jadi dibeli? Nggak jadi. Beliin Nggak kan bisa. di bawah tadi Pak Gigi udah ngomong, Bos. Nggak jadi. Bos, enggak Bisa, sama udah. Pak Gigi beliin. Ini kan bayar semua nggak bisa. Profesi asisten rumah tangga selama ini masih dipandang sebelah mata. Tapi kalau jadi asisten rumah tangga artis terkenal, sepertinya pandangan itu langsung berubah. Terlebih, kalau tahu nominal gaji bulanan serta THR yang mereka terima di tiap jelang lebaran. Jauh mengalahkan THR karyawan pabrik dan bahkan para aparatur sipil negeri golongan 3A. Ya udah biasa ya, walaupun kita bukan dari perusahaan, tapi kita sebagai namanya juga kita sama karyawan udah saling tenggang rasa lah, tahu mana. Bisa 2 kali lipat lah. 2 kali lipat lah. Kalau THR ya saya normal seperti biasanya. Cuman ya saya paling ada gift untuk karyawan gitu ya. Ya namanya juga perusahaan makanan ya, jadi pasti berupa makanan semuanya gitu. Ya. Hah? Banyak deh pokoknya. Kalau yang saya pribadi outlet semuanya sih 4.900. Lu kaliin aja deh. Tahun ini, Nia Ramadhani, Jessica Iskandar, Ayu Dewi, pasangan Anissa Triapsari Sultan Jorgi, Deswita Ferry Mariadi, hingga sang komedian Entis Sutisna alias Sule, juga memberikan ekstra bonus untuk THR ART mereka. Majikan laris manis oleh Job, sang ART juga ikutan kecipratan rezeki. Yang bertahan di Jakarta tentu masih ada tambahan lagi. Tapi yang diizinkan pulang kampung pun tetap senyum karena kantongnya super tebal. Pokoknya seneng banget deh kalau dapat THR itu untuk keluarga, untuk anak-anak gitu di kampung. Kalau udah pulang kampung tuh asik banget pokoknya yang namanya dapat THR dari bos. Cukup-cukupnya ya cukup ya gitu ya. Kalau nggak cukup ya nggak cukup, tapi ya orang gajinya segitu ya syukurin ya. Iya bersyukur gitu aja. 1 bulan gaji plus gitu kan. Aku tuh selalu ngasih untuk anaknya, untuk suaminya kayak mobil gitu. terbaru, rumah lah, Harley, iya. ongkos naik haji. Saya juga mau jadi rival kayak gitu ya. Alhamdulillah itu pasti ada bonus yang lebih-lebih lah buat dia. Cuman kalau yang mohon maaf banget asisten rumah tangga pada zaman saya ini tuh lain pada zaman waktu saya kecil. Dulu zaman kita kecil tuh bisa sampai kita kawin ya, sampai mama punya anak, sampai punya cucu tuh awet gitu. Kalau sekarang, aduh, setahun 3 bulan pulang. Jadi susah banget cari, ya gitulah pokoknya. Uang ratusan juta dipastikan harus dikeluarkan para artis hanya untuk memberi THR asisten rumah tangga mereka. Maklum saja, para selebritas ini terbiasa punya banyak asisten rumah tangga. Terhitung antara 5-10 orang di rumah mereka. Ada yang khusus mengurus bayi, ada yang khusus menemani dan menunggui anaknya sekolah, kemudian ada yang khusus memasak, ada juga yang khusus mencuci dan banyak-banyak lainnya. Meski hanya punya 1 anak, Jessica punya 4 asisten rumah tangga. Nia Ramadhani dan Ashanti bahkan jumlahnya sampai belasan orang. Bukan masalah berapa banyaknya, tapi yang jelas gini. Misalnya ada orang yang memang mau kerja gitu, terus memang orang yang memang butuh uang. Terkadang kalau kita punya lebih, ya banyak-banyakin aja orang di rumah gitu. Kenapa? Karena bagi aku kan sekalian kita ngasih rezeki ke orang gitu. Dan mereka jadi pada senang karena ya kerjaan mungkin jadi semakin sedikit, tapi mungkin jadi lebih fokus kayak. Pada orang yang kerja di rumah cuma 1, driver 2 kan, driver cuma 1, gua 1, Wenda 1, udah. Tapi aku asisten rumah tangga cuma 1 kok, cuma 1. Enggak, palingan 3 miliar kita. Iya, enggak kebanyakan, 2,5 miliar lah.
Kadang-kadang Bapak mau nyalek apa mau bagi-bagi THR? kagak nyalek gila. Iya Pak, enggak sih, nggak ada budget khusus. Tapi memang biasanya aku dari jauh-jauh hari sebelumnya tuh udah mau mendekati Ramadan atau mendekati bulan puasa, aku udah nabung-nabung, udah nyisihin. Tuhan memberi rizki umatnya bisa lewat jalan apa saja. Asisten rumah tangga juga profesi mulia. Dan jadi ART, artis ternama ternyata juga berkah besar. Ternyata sangat-sangat menggiurkan. Bukan sekedar THR dan gaji yang wah, tapi mereka juga sering diberi barang-barang berharga dan mewah bekas sang majikan. Memang bekas, tapi tahu sendiri nilainya tetap puluhan juta rupiah. Hasil penelusuran tim Expose lebih mencengangkan lagi. Banyak ART yang disekolahkan lagi oleh para artis yang jadi majikannya. Ada yang berupa kursus, sampai ada pula yang dikuliahkan untuk raih sarjana. Banyak asisten rumah tangga yang beruntung mendapatkan majikan seorang artis kaya raya. Mereka tak hanya mendapatkan gaji besar, tetapi juga disayang majikan. Sampai-sampai ada yang diajak jalan-jalan keliling Eropa, bahkan disekolahkan sampai sarjana. Betapa beruntungnya mereka. Padahal mereka memilih profesi yang kerap dipandang sebelah mata. Pulang kampung membawa cerita dan sejumlah THR fantastis dari majikan memang jadi hadiah setahun sekali bagi para ART artis. Tapi saat mereka bisa bersenang-senang bersama keluarga, bukan tidak mungkin sejumlah artis justru merasa kerepotan dan berharap ART segera kembali ke ibu kota. Tak bisa dipungkiri jika peran ART bagi sejumlah artis pun menjadi sesuatu yang penting. Kalau buat saya di pekerjaan saya, di kehidupan ibu kota sekarang sangat amat penting. Saya bukan tipe, apalagi saya kan ini ya duda, yang mana di rumah tidak ada istri. Nah, ART sangat amat penting, ngurusin rumah, baju dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya saya tidak manggil dia tuh ART. Jadi kalau buat saya dia lebih ke butler. Butler itu artinya dia yang mengurus semua kebutuhan rumah. Kalau buat saya itu vital sekali karena istri saya kan juga seorang performer dan ya asisten rumah tangga ini karena saya anggap anak sendiri, dia tuh dekat sekali sama anak saya. Jadi saya lebih membutuhkan dia bukan ke pekerjaan rumah tangganya. Kalau pekerjaan rumah tangga itu seperti sekarang kita sudah bisa pakai aplikasi panggil mereka datang dengan biaya yang amat sangat murah, semua beres gitu. Tapi kepercayaan menitipkan anak kita ke seseorang yang sama-sama menyayanginya seperti kita itu yang paling susah. Mengatur segala keperluan rumah dan anak, ART cukup penting bagi Deddy Corbuzier dan Denny Darko. Namun ada sejumlah artis yang meski butuh ART, tapi tak sepenuhnya mengandalkan peran ART. Hal ini mungkin berlaku bagi mereka dengan anak yang sudah cukup besar atau mereka yang kebetulan tinggal bersama orang tua. Setidaknya ada hal-hal yang masih bisa dihandle meski kesibukan di luar rumah pun tak bisa dihindarkan. Kalau kayak gitu-gitu rumah tangga gitu. Enggak, kan biasa Wenda ngurus sendiri juga, jadi nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit untuk ngurusin ini itu. Kalau nggak ada pun ya nggak terlalu pengaruh banget gitu. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu tergantung sama asisten rumah tangga. Cuman memang harus ada satu lah minimal. Soalnya aku masih punya anak kecil kan. Dan kebetulan anakku itu bukan tipikal anak yang bisa diserahin ke siapa aja. Sebenarnya aku tuh butuh orang bukan buat bantuin aku loh. Maksudnya bukan buat bantuin kayak bersihin barang atau apa gitu. Aku ngepak apa macam-macam sendiri juga bisa. Aku tuh lebih butuh orang buat apa? Buat nemenin. Karena nggak suka sepi. Berpengaruh ataupun tidaknya peran seorang ART bagi sejumlah artis, tetap saja ART memang dibutuhkan. Semua tergantung bagaimana sang majikan, yang dalam hal ini adalah artis, memberi tanggung jawab pada ART yang bekerja pada mereka. Tak melulu mengurus pekerjaan rumah, kadang ART juga bisa diandalkan untuk mendampingi mereka saat harus syuting atau bahkan mengurus anak. Vina misalnya, ART yang sudah cukup lama bekerja dengan Denny Darko, yang dilakukan olehnya lebih dari sekedar merapikan rumah dan masak. Semua pekerjaan saya, dari kalau bersih-bersih rumah
masak, sama kalau jagain Deren ibu biasanya bantu ya, karena ibu kan jarang kerja, kadang kalau ada syuting aja kan, kalau syuting Deren ikut, saya ikut gitu. Kalau di rumah sama ibu, sehari-hari sama ibu, saya ngerjain rumah sama masak. Saya lebih membebaskan dia mau seperti apa gitu. Bahkan saya sempat pas saya tanya, kamu mau kuliah lagi atau enggak, karena dia lulus SMA kan. Ya, dia bilang enggak gitu. Sebenarnya kalau saya pengen sekolahkan ya pengen sekolahkan juga. Sejumlah artis memang beruntung saat mendapat asisten rumah tangga yang cekatan dan bisa melakukan banyak hal. Apalagi kalau sampai mereka pun bertahan lama. Suasana bekerja ditambah hubungan baik antara majikan dan ART bisa jadi poin penting yang paling berpengaruh. ART tak semata-mata diberi tanggung jawab pekerjaan, tapi juga diberi waktu senggang agar ART bisa beristirahat. Kalau saya selama ini tidak pernah membatasi, karena selama ini yang sekarang ya, kita anggap yang sekarang, selama ini dia punya tanggung jawab terhadap rumah. Jadi dia ngatur sendiri waktu, jadi dia akan ngasih tahu saya, Pak ini kalau saya perginya segini, pulangnya segini, berarti ini waktunya seminggu sini, saya akan cariin infal dulu, infalnya segini, harganya segini. Jadi dia akan bertanggung jawab seperti itu. Gitu. Boleh lah dia mau pulang kampung kapan juga boleh. Ya harus pulang dong, karena kan kebetulan sesama muslim ya, dia pulang ketemu keluarganya 2 minggu, berlebaran di kampung halamannya di Lampung sana, dan ya itu haknya dia lah. Saya nggak bisa melarang-larang. Pengertian majikan pada ART sejatinya membuat ikatan keduanya tak sekedar pemberi kerja dan penerima kerja. Para artis yang merasa cocok dengan ART mereka hingga bertahun-tahun pun seringkali menganggap ART adalah bagian dari keluarga. Tak ada perlakuan yang dibedakan pada ART mereka. Bagaimanapun, ART tetaplah manusia yang juga harus dihargai. Bukan lagi soal siapa dan status, tapi soal bagaimana orang lain bisa menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia udah bantuin kita, udah ngurusin kita, anak-anak lah gitu. Jadi ya, karena aku selalu kalau orang kerja di saya selalu bilang apa yang saya makan, kamu makan. Apapun, yang di kulkas ada apa, kamu ambil. Nggak ada dibedain. Tanya penting apa nggak penting, karena penting, oleh karena itu kita juga harus berbuat sama dengan mereka gitu. Kita harus memanusiakan manusia. Nasib mujur pernah menjadi hadiah bagi para ART artis. ART Ashanti sampai ikut diboyong ke luar negeri sekedar untuk berlibur. Atau ART keluarga Nagita dan Raffi yang dapat kesempatan buat belanja. Sedikit berbeda dengan ART Deddy Corbuzier yang beruntung karena bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang kuliah. Saya punya anak di rumah. Anak saya kayak sekarang saya kerja, saya tinggal. Artinya dia harus berkomunikasi dengan mbaknya gitu. Nah sekarang saya balik lagi, banyak orang meninggalkan anaknya di rumah dengan pembantu yang pendidikannya kurang. Nah kalau ini ART saya ngomong Inggris bisa, komputer bisa. Jadi kan sebenarnya bagus kan buat kedua belah pihak, sebenarnya bagus. Buat anak saya bagus, buat dia juga bagus gitu. Lain cerita dengan Melanie Ricardo. Sadar keempat ART-nya akan mudik lebaran, Melanie meluangkan waktu untuk memanjakan para ART dengan perawatan rambut di salon. Di hari ini Mas Mancep, aku pengen ngajak nih ada challenge buat asisten-asisten aku supaya di makeover sebelum mereka pulang. Nah, Kakak Chloe, sekarang kita pengen ngapain, Kak? Mau challengein Bapak untuk diituin rambutnya. Di makeover. Iya. Sebelum mereka pulang kampung, ketemu sama keluarganya, ketemu sama pacarnya. Cie. Dan kalau sudah memperlakukan ART dengan cukup baik, apakah para artis ini juga masih punya kekhawatiran jika ART tidak kembali setelah mereka mudik? Sebab bukan perkara mudah mendapatkan ART baru. Bukan saja butuh waktu untuk membimbing lagi, tapi juga waktu untuk bisa menyesuaikan satu sama lain. Alhamdulillah aku tuh nggak pernah kesusahan Mbak ngambil infal, karena mereka sendiri yang ngerti. Wah Bunda ada di rumah,
Berarti kita harus ngatur siapa yang pulangnya 2 hari sebelum lebaran terus baliknya duluan, siapa yang pulangnya setelah lebaran. Nggak pernah aku tuh takut gini, aduh nggak balik ya atau apa. Nggak, alhamdulillah mereka pasti balik gitu. Kecuali yang benar-benar, ya itu aku bilang terhempaskan dengan sendirinya ya pasti punya niat yang nggak benar. Banyak asisten rumah tangga yang mempunyai kehidupan dan penghasilan yang fantastis. Itulah buah dari sikap ikhlas bekerja dengan hati. Tak sekedar bekerja seadanya, setelah itu terima gaji. Expose akan hadir kembali setiap Kamis dan Jumat pukul 6 pagi untuk mengekspos berbagai kasus selebriti dan drama kehidupan lainnya. Saya Antara Hayu, pamit undur diri, sampai jumpa.